Halo semuanya, selamat pagi. Kebetulan di sini kondisinya masih pagi hari ya, jadi masih berasa sejuk, masih berasa adem gitu kan, enak banget nih kalau pagi-pagi kita olahraga dulu sebelum beraktivitas ya. Oke, kali ini saya mau bahas ada list yang saya buat, yang ini berdasarkan koleksi saya ya. Jadi ada beberapa yang brand designer, ada juga yang niche, ada juga yang dupes atau clone gitu kan, tapi ini lebih mengacu kepada, kalau yang dupes atau clone itu ya lebih mengacu kepada parfum aslinya gitu kan. Jadi karena saya nggak punya parfum aslinya, saya cuma punya dupesnya, jadi ya saya pakai di list saya ini. Jadi saya pengen bikin adalah 10 parfum yang udah saya buat listnya, 10 parfum yang cocok kalian pakai buat occasion tuh summer holiday, yang buat kayak panas-panasan siang hari gitu kan, buat kalian lagi liburan, parfum yang buat outdoor segala macam, yang kurang lebih karakternya seperti itu. Listnya apa aja kita simak satu persatu sekarang. Mungkin sebelumnya saya pengen minta maaf dulu kalau misalkan di video ini agak sedikit terganggu, kayak ada misalkan ketokan-ketokan palu, tembok segala macam, karena kebetulan depan rumah saya ini dia lagi renov ya, lagi bangun rumahnya, diperbesar rumahnya. Jadi ya bakalan beberapa hari ke depan, mungkin beberapa minggu ke depan, bakalan kondisi rekaman video saya kecampur sama suasana tukang yang lagi bekerja gitu, tapi nggak ada masalah bagi saya gitu ya. Oke, langsung aja saya udah listing. Tapi di sini seperti biasa saya pengen kasih satu honorable mention sama satu buah parfum yang ini menurut saya juga sebenarnya cocok untuk kalian masukin ke parfum yang summer holiday collection kalian ya, yaitu dari brand Etienne Eigner yang X Limited. Oke, ini pertama kali saya suka sama parfum gitu kan, yang langsung bikin saya kayaknya wanginya keren gitu kan, waktu masih zaman saya mungkin SMP kali ya, SMP kayaknya sini, foto saya masih SMP tahun 90-an lah ya. Parfum Etienne Eigner ini saya nge-sniff wanginya tuh, wah ini wanginya enak banget dan saya suka. Cuman waktu itu saya nggak tahu mereknya apa. Terus seiring berjalannya waktu, saya ketemu nih kakak saya yang kedua beli parfum ini, akhirnya terus saya ketagihan gitu kan. Tapi itu setelah berjalan mungkin setahun 2 tahun kemudian gitu, dan saya baru tahu kalau mereknya adalah Etienne Eigner yang X Limited. Oke, saya nggak mau panjang lebar kemana-mana, ini saya masukin ke dalam honorable mention saya karena dia punya wanginya itu enak banget teman-teman ya. Kesan citrus, ada nuansa white floralnya juga, nuansa woody, ada kesan pocholi yang memberikan kesan nuansa earthy gitu ya. Kalian tuh bisa ngerasain nuansa citrus di awal tuh dari lemon dan orange ya, perpaduan sama sentuhan jasmine, ada nuansa patchouli dan juga sandalwood. Ini untuk SPL nya ini boleh dibilang moderate ya. Dari segi usia juga nih kalian bisa pakai parfum ini tuh kalau kalian masih sekolah, bisa nggak? Bisa aja, karena parfum ini emang waktu itu saya suka pas lagi saya masih SMP malah. Bisa kalian pakai untuk sekolah, mungkin yang udah kuliah apalagi perkantoran juga sah-sah aja. Parfum ini juga boleh dibilang karakter parfum yang unisex, cewek ataupun cowok juga bisa pakai parfum ini. Ya, jadi ini yang saya sebutin untuk honorable mention saya, yaitu X Limited by Etienne Eigner. Langsung saja saya masukin ke posisi dari nomor 10 dulu. Jadi listing parfum saya yang kali ini itu dibantu sama istri saya, karena kalau misalkan dari saya sendiri juga takutnya kan kurang objektif gitu ya. Jadi saya tanyakan kepada orang lain gitu kan, dia juga hidungnya juga bagus ya, penciumannya juga hampir rata-rata kebanyakan orang gitu kan. Jadi saya pikir cukup fair kalau misalkan saya tanya ke istri saya ya. Di posisi 10 dari 10 parfum yang saya buat listnya ini, itu adalah dari si ini dia, Kenzo yang Leopard Pure Homme. Oke, ini juga wanginya enak banget. Ini pun juga sekarang harganya juga sudah sangat terjangkau, walaupun agak sedikit sulit dicari ya barangnya. Ini parfum dengan karakter nuansa wangi aromatik ya, aromatik aquatic
kalian bisa ngerasain di sini nuansa citrusnya kena, terus juga kesan aquaticnya dapat, kesan greeningnya juga nih paling berasa di sini, nuansa musky dan juga woody-nya dapat ya. Jadi kalau misalkan kalian pada saat spray pertama ini, dia citrusnya itu bermain dari note yuzu ya, kecampur sama nuansa lemon dan mint. Nah ini lemon sama mint ini dia bikin dia tuh fresh, aquatic, seger ya. Ya. Oke, di situ juga ada dikasih notes dari bunga lotus ya. Dan juga nuansa green notesnya juga lebih dapat di sini nih. Ya, ada water notesnya juga dapat di sini. Terus juga perpaduan dari nuansa musky dan juga sentuhan cedarwood ya. Untuk dari SPL sendiri ini juga dia moderate, dan dari segi usia ini dari anak sekolahan pun juga bisa pakai sampai kalian yang udah kuliah gitu kan, ini juga enak gitu ya. Parfum ini boleh dibilang unisex, juga bisa dipakai ya, cewek ataupun cowok gitu. Walaupun mungkin lebih banyak cowok sih yang bakalan suka parfumnya, tapi kalau misalkan kalian cewek yang suka dengan nuansa aquatic yang seger kayak begini, sah-sah aja gitu ya. Oke, ini di posisi 10, lalu di posisi 9-nya itu saya akan listingin juga dari hasil, pokoknya semua itu listing dari istri saya gitu ya. Ini adalah yang udah goib juga barangnya, yaitu Mercedes-Benz yang cologne ya. Oke, saya semprotin dulu spraynya. Ini tuh nuansanya bener-bener enak, fresh. Ini kesan citrus aromatic yang kalian bisa ngebayangin kalau ini parfum yang bener-bener apa ya, buat panas-panasan tuh makin kena keringet makin asik gitu ya. Di posisi 9 Mercedes-Benz cologne pilihan istri saya. Nuansa grapefruitnya, terus juga ada sentuhan mandarin orange-nya. Terus juga dia ada sedikit sentuhan spicy dari pink peppernya. Terus ada yang bikin dia sedikit hangat di parfum ini tuh nuansa dari ginger, walaupun nggak terlalu warm spicy banget, nggak. Ada kesan manis sedikit dari vetiver, sentuhan musky-nya juga ada, dan yang pasti terakhirnya dibalut sama nuansa woody ya. Oke, ini untuk SPL juga boleh dibilang cukup moderate. Untuk usia ini juga dari yang kalian masih sekolah ataupun mungkin yang sudah kuliah, ini sah-sah aja gitu kan. Yang kalian udah kerja juga sah-sah aja. Parfum ini juga boleh dibilang parfum yang unisex, cewek ataupun cowok bisa pakai gitu ya. Jadi ini aman-aman aja. Nah, yang selanjutnya di posisi ke-8 ya. Posisi ke-8 ini juga saya nggak ngira kalau misalkan istri saya bakal taruh posisi ini di posisi 8. Karena apa? Karena yang di posisi ke-8 ini adalah parfum yang sebenarnya saya berpikir bakal jadi jagoan nih, bakal jadi juara gitu kan. Tapi ternyata enggak, yang jadi juara yang lain gitu kan. Ini adalah dari Bleu de Chanel yang Parfum. Saya semprotin spraynya. Wah, spraynya juga keren dengan kayak metallicnya juga khas Bleu de Chanel. Ini tuh sebenarnya parfum kesukaan saya. Dibandingin yang EDT, saya lebih suka yang versi parfum ini karena menurut saya lebih mature ya di hidung saya. Terus juga mungkin di orang lain yang dia udah bosen sama wanginya yang si EDT itu, yang ini tuh lebih ngejual lah kalau saya bilang. Nuansa itu lebih kompleks, lebih komplit, pokoknya lebih asik lah di hidung saya ya. Kesan citrus, ada sedikit fruity-nya juga, ada kesan greeny-nya juga, ada nuansa fresh spicy-nya di sini juga, aromatic, amber, woody ya pastinya ya. Nah, perpaduannya itu dia emang cocok di awal karena kalian bisa ngerasain nuansa lemon dan mint lagi nih ya. Lalu dibalut sama citrus dari bergamot. Ada sedikit sentuhan fruity, itu ada notes dari nanas ya. Nah, nuansa aromatiknya muncul pada saat kalian udah ngerasain nuansa lavender, lalu juga ada geranium di sini. Ya, kesan sandalwood ya. Ini sama cedarwood dia bikin nuansa woody-nya tuh bener-bener dapet. Dan nggak lupa di sini tuh ada salah satu notes yang favorit saya juga selain benzoin gitu. Ini adalah notes dari ISO E Super ya. ISO E Super ini berikan kesan nuansa musky dan woody. Jadi suasana nuansanya si musky sama si woody di parfum Bleu de Chanel yang Parfum ini lebih ditebelin lagi sama dia. Oke, ini ada di posisi 8. Nah, ini keren sih. Saya di posisi 8 nih. Lalu
lanjut ke posisi nomor 7. Di posisi nomor 7 ini sorry saya agak ke samping karena saya nggak bisa taruh meja di depan saya, jadi saya taruhnya di samping saya ya. Posisi nomor 7 ini adalah dari parfum dupes atau clone dari brand designer yang cukup oke lah, wanginya juga mirip banget gitu ya. Ini adalah dari si Launo yang Forever Blue Eau de Parfum yang Pour Homme. Jadi kalau misalkan kalian punya yang aslinya itu lebih baik, karena ini dupesnya dari Dolce & Gabbana yang Blue Forever Pour Homme. Wangi citrusnya itu bener-bener real enak banget. Nuansa citrus, ada kesan ozoniknya juga, nuansa aromatic ya, kesan woody-nya juga dapet di sini ya kan. Perpaduan notes-nya itu emang sedikit agak tercium sintetik di hidung saya, tapi nggak terlalu parah-parah banget sih. Notes awal itu citrus kita bisa rasain dari grapefruit ya, teman-teman bisa nyium juga, bercampur sama bergamot. Oke, ada notes ozonic dia terus di situ. Kesan violet leaf-nya juga ada di sini. Sentuhan vetiver sama patchouli-nya juga kena. Oke. Nah, untuk dari SPL-nya ya, si Launo Forever Blue ini dia moderate ya. Terus juga untuk dari sisi usia, si Launo ini boleh dipakai mungkin kalian yang udah kuliah kali ya. Kalau misalkan yang sekolah mau pakai ya silahkan aja, tapi kalau yang udah kuliah ini lebih tepat, kuliah kerja gitu ya, ini lebih cocok. Parfum ini unisex banget ya, kalian bisa pakai cewek ataupun cowok gitu kan. Untuk posisi ke nomor 6-nya itu saya mau kasih tahu ke kalian adalah Hugo Boss yang kemarin saya baru beli, dan ini lagi jadi favorit saya pakai untuk harian ya. Ini adalah Hugo Boss yang jeans ya. Oke, saya mau kasih teman-teman dulu. Karakter parfum ini lebih kepada woody aromatic ya. Nuansa sweet citrus di sini langsung bisa berasa. Kesan aromatiknya juga dapat. Ada sedikit sentuhan greeny dan nuansa woody gitu ya. Kalian tuh bisa ngerasain citrus dari grapefruit bercampur sama lime. Nah, ada notes di sini yang cukup dominan yaitu dari juniper berries. Biasanya emang parfum-parfum barbershop tuh pasti pakai notes si juniper berries gitu ya. Nah, ada nuansa mint yang dia jadinya tuh bikin kesannya sedikit green dan juga segar dingin gitu ya. Dan kesan woody itu dari cedarwood perpaduan sama si vetiver yang akar manis. Oke. Untuk dari SPL si Hugo Boss ini ya, semua parfum Hugo Boss kita jangan berharap lebih ya. Jadi boleh saya bilang parfum SPL moderate lah. Untuk dari segi umur, nah ini masih bisa nih kalau kalian yang anak sekolah mau pakai gitu kan, karena ini nggak terlalu berat-berat banget gitu kan, dari yang sekolah, kuliah ataupun udah kerja ini bisa banget pakai gitu kan. Untuk gendernya sendiri ini juga parfum yang unisex ya, cewek cowok bisa pakai, walaupun juga ini mungkin lebih banyak dipakai sama cowok sih. Oke, ya lanjut langsung ke yang berikutnya. Di nomor 5 ini saya mau kasih tahu teman-teman, list yang dibuat istri saya itu posisi nomor 5 adalah Ventana Marine. Oke, ini pernah saya bahas juga, yang beberapa pendapat orang adalah wanginya kayak si Louis Vuitton yang Imagination, tapi kalau di penciuman saya ini lebih kepada Blue de Chanel sih yang EDT gitu ya. Ini tuh kesan parfum woody aquatic itu langsung fresh citrus di awal yang enak banget. Nuansa green, ada sedikit sentuhan fresh spicy, dan nuansa aromatic ya si Arma Ventana ini. Notes awalnya kalian bisa ngedapetin dari notes bergamot ya, kecampur sama nuansa orange. Ada sentuhan greeny itu dari Petit Grain. Terus juga sedikit anget-angetnya dia itu dari ginger kecampur sama jasmine. Lalu woody-nya ini dia pakai sandalwood ya. Oke, dari perform SPL-nya dia ini juga bukan yang wah banget nih, boleh tergolong yang cukup moderate lah ya. Dari sisi usia
Parfum kayak begini nih juga aman kalau kalian masih sekolah mau pakai gitu kan, udah sekolah, kuliah, atau apalagi udah kerja juga sah-sah aja. Dari segi gender juga ini parfum yang unisex, cewek cowok bisa pakai, walaupun juga kebanyakan nih parfum yang pakai kayak begini tuh cowok gitu ya. Oke, lanjut. Ini tadi di posisi nomor berapa? Nomor 5 ya? Ya, nomor 5 ya. Oke, lanjut ke posisi nomor 4. Posisi nomor 4-nya ini, nah ini dia. Nomor 4-nya itu adalah si Bulgari Aquamarine yang Pour Homme. Dia yang warna botolnya lebih biru muda gitu ya. Oke, saya kasih lihat dulu teman-teman spraynya kayak gimana. Ini langsung nuansa marine itu kena ya. Karakter parfum yang boleh dibilang aromatic aquatic. Nuansa marine, sentuhan citrusnya, aromatic, dan kesan greeny-nya dapat di sini. Ya, notes-nya ini kalian bisa ngerasain dari notes grapefruit kecampur sama mandarin orange. Nah, dia ada juga yang kesan greeny-nya itu greeny citrus dari neroli yang bisa kalian rasain di sini. Lalu ada balutan dari petit grain-nya juga. Terus dia ada apa namanya, notes dari seaweed itu rumput laut. Jadi dia kasih kesan nuansa marine, tapi bukan nuansa yang marine yang terlalu amis banget ya kayak sea notes gitu, enggak. Nah, ada kesentuhan juga amber sama woody dari cedarwood di sini. Oke, perform SPL seperti apa? Ini cukup lumayan oke lah. Dia moderate to long last ya. Jadi boleh dibilang cukup lumayan awet wanginya, walaupun kalian pakai di panas-panasan gitu kan. Ini makin kena panas ini juga makin enak wanginya gitu kan. Dari segi usia juga ini kalau kalian yang masih sekolah mungkin agak hati-hati ya, walaupun sebenarnya bisa-bisa aja, tapi agak hati-hati aja pakai parfum kayak gini, karena mungkin ada beberapa orang yang kurang suka dengan nuansa marine gitu, walaupun nggak terlalu amis-amis banget. Parfum ini juga unisex, kalian bisa pakai cewek maupun cowok, tapi lebih kebanyakan sih cowok yang pakai parfum ini. Jadi kalau misalkan kalian yang suka nuansa marine tapi nggak mau terlalu amis-amis banget, ya si Bulgari Aqua Pour Homme yang marine ini jadi alternatif kalian. Ini di posisi nomor 4. Oke, lanjut ke posisi nomor, nah ini udah 3 besar nih ya. Di posisi nomor 3 ini saya mau kasih tahu teman-teman parfum yang udah mulai asik lah menurut di hidung penciuman istri saya. Oke, ini dari Hugo Boss lagi yang versi bottle. Ini Hugo Boss bottle yang Pacific ya. Ini keren banget nih, saya beli di di offline store ya. Kalian bisa lihat di tokonya. Wow, nggak salah sih di posisi 3 besar sih. Emang ini keren wanginya. Cuman masih banyak orang yang belum tahu. Kalau kalian nge-sniff wanginya, kalian pasti bakalan suka. Ini tuh nuansa kelapa gitu kan, terus nuansa sweet, kesan salty-nya juga ada, kesan aromatiknya juga dapat, dan nuansa woody-nya juga dapat di sini. Enak sih nih parfum nih ya. Ini nuansa woody aromatik yang kayak begini nih. Kalian tuh bisa langsung dapat nuansa citrus dari lemon ya. Lemon kecampur sama coconut ya. Terus ada sentuhan salty-nya juga di sini, sentuhan notes garam. Ada nuansa dari patchouli, lalu woody-nya ini dari si sandalwood. Oke, untuk SPL ini juga moderate, karena ya rata-rata parfum Hugo Boss nggak usah kita harapin bagus-bagus banget SPL-nya, tapi di saya cukup puas dengan si Hugo Boss yang Bottle Pacific ini. Untuk umur ini juga boleh dibilang parfum yang aman gitu kan, bahkan untuk anak sekolah pun aman, karena ini nggak ada kesan amisnya gitu kan. Ini juga kesannya untuk anak sekolahan juga masuk gitu kan, yang kuliah major pun juga mahasiswa ada kerja kantoran juga masuk. Terus dari segi gender juga nih aman, cewek ataupun cowok juga bisa make gitu ya, walaupun ya balik lagi kebanyakan juga pakai yang parfum ini tuh kebanyakan dari cowok yang make gitu kan. Ini di posisi ketiga. Posisi keduanya, nah ini sebenarnya favoritnya istri saya gitu kan, wangi yang seperti ini gitu kan. Cuman karena apa namanya, sebentar, ini paper testnya ya, saya nyari paper testnya dulu bentar. Cuman karena dia punya parfum jagoannya dia, jadi ini ditaruh sama dia tuh posisi nomor 2 gitu kan. Nih, ini adalah Acqua di Gio yang Acqua di Gio Giorgio Armani Profondo ya. Ini
wanginya enak dan kalian juga pasti dah strain juga bagus ya. Parfum yang benar-benar aquatic banget nih. Ini karakter parfumnya adalah aromatic fougere ya kalau saya baca ya. Nuansa marine, fresh, aquatic, citrus, nuansa sweet. Dia juga ada kesan salty-nya juga, ada nuansa kayak salty yang mineral gitu ya maksud saya ya. Terus nuansa woody. Oke. Di sini tuh kalau kalian baca notes-nya dia ada masukin wangi sea notes. Nah, pada saat kalian sea notes mungkin kalian akan berpikir wah hati-hati nih bau amis nih segala macam. Enggak, justru ini sea notes yang lebih aquatic, yang manis gitu ya. Yang nggak terlalu amis maksud saya, maaf. Berpadu sama citrus dari bergamot, kecampur sama mandarin orange ya. Ada sentuhan dia tuh aromatic dari si rosemary-nya ketemu sama lavender. Nah, sentuhan earthy dari patchouli, terus juga dia ada kesan hangat dari amber. Ini sih parfum lengkap sih, enak wanginya nih. Nuansa musky-nya juga bisa kita rasain di akhir ya. Oke, untuk SPL, sayangnya juga kalian juga jangan berharap lebih. Ini parfumnya boleh dibilang moderate lah si Acqua di Gio yang Profondo ini ya. Jadi teman-teman gak usah terlalu banyak berharap, tapi secara wangi ini enak banget gitu kan. Dan itu menutupi masalah parfum SPL-nya. Untuk dari segi usia, ini juga bisa dipakai anak-anak sekolah ya kan, walaupun kalian masa sekolah ya kan, yang udah kuliah, yang udah kerja apalagi gitu kan, ini juga masuk banget. Dan wangi si ini tuh punya karakter wangi yang khas gitu kan, jadi bakalan cium sama orang tuh akan memorable di ingatan teman-teman kalian gitu kan. Dari segi gender ini juga parfum yang unisex, cewek ataupun cowok bisa pakai gitu kan, walaupun lebih banyak cowok yang pakai parfum si Profondo ini gitu ya. Lalu di urutan pertama, ini dia, ini jadi jagoan pertama istri saya. Jujur saya juga suka sih dengan wangi parfum ini gitu ya, notes-notesnya segala macam. Parfumnya juga dark juga gitu kan. Di posisi 1 ini pilihan istri saya dan saya sepakat aja lah gitu kan, karena emang wanginya juga keren. Yaitu adalah Juliette Has a Gun yang vanilla vibes ya. Oke, saya spray dulu. Spray juga enak banget, halus tas gitu ya. Ses tuh. Ini parfum mist yang murah ya. Lihat tuh. Enak kan dikencangin juga. Juliette Has a Gun yang vanilla vibes. The best ini. Oriental woody nuansanya nih. Sentuhan vanilla, salty ya. Kesan marine juga ada, bukan marine yang amis lagi gitu kan. Terus balutan nuansa woody, musky, kesan powdery-nya ya. Terus kalian cium pertamanya ini nuansa salty, wangi garam gitu kan, kecampur sama vanilla. Ada sentuhan tonka bean ya. Di imajinasi saya itu saya kayak ngecium wangi coconut, walaupun sebenarnya nggak ada ya. Nuansa orchid dapat, kesan sandalwood juga di sini ada. Nah, kenapa saya bilang saya bisa ngerasain nuansa kelapa? Karena di sini ada notes favorit saya yaitu benzoin ya. Oke, nah untuk perform SPL-nya ini perform SPL yang Darderdol nih, long lasting ya kan, kalian pakai ini, beli ini nggak rugi, udah murah, performanya bagus ya. Juliette Has a Gun Vanilla Vibes nih, kalian nggak nyesel kalian punya parfum mist yang murah tapi performanya oke banget. Dari segi usia pun juga kalian masih sekolah juga bisa pakai gitu kan, kuliah segala macam. Ini juga wangi yang bikin signature sense buat kalian juga gitu kan. Terus ini juga secara gender juga aman ya kan, kalian mau cewek mau cowok bisa pakai parfum ini. Oke, ya selesai. Jadi itulah 10 list yang saya buat menurut pendapat saya dan menurut apa yang saya punya di koleksi saya. Semoga ini bisa jadi bahan referensi kalian buat nyari parfum apa yang cocok buat panas-panasan, buat kesannya kayak summer holiday gitu, atau mungkin hangout yang dipakai siang hari, outdoor segala macem. Ini bisa jadi referensi kalian. Nanti akan saya sertakan juga link toko pembeliannya. Sampai ketemu lagi di pembahasan berikutnya. Ciao and see you.